Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melakukan praktikum mata pelajaran analisis kimia instrumen kelas 11 KPL 1 dan kelas 11 KPL 2 dengan judul penentuan panjang gelombang maksimum lautan standar besi metode thiocyanat menggunakan spektrofotometer UV-Vis Aquamet 8100. Untuk penetapan panjang gelombang maksimum lautan besi metode thiocyanat menggunakan spektrofotometer UV-Vis 8100 Aquamet, maka dilakukan pengukuran absorbansi pada rentang panjang gelombang 450 sampai 540 nanometer. Nah, baik, sebelum kita melakukan pengukuran, saya akan memperkenalkan bagian-bagian dari spektrofotometri UV-Vis Aquamet 8100. Yang pertama ini adalah kabel untuk menghubungkan dengan sumber tegangan AC 220 volt. Kemudian bagian on off-nya ini berada di samping kanan. Ini tombol on off-nya. Ini tombol on off-nya. Kemudian ini adalah tempat untuk memasukkan kupet. Dan kupetnya sendiri ini ada. Nah, ini ada berupa terbuat dari kuarsa kaca. Ini ada dua sisi, yang satu permukaannya halus, yang satunya lagi ini permukaan kasar. Yang kita pegang itu adalah bagian yang permukaannya kasar. Nah, langkah-langkah yang kita lakukan untuk melakukan pengukuran dengan spektrofotometer UV-Vis. Yang pertama, kita hubungkan dulu kabel alatnya dengan sumber AC tegangan 220 volt. Kemudian kita nyalakan tombol on off-nya. Nah, selanjutnya kita tunggu layar monitornya menyala. Nah, ini untuk larutan standar besi metode thiocyanat yang akan kita tentukan panjang gelombang maksimumnya. Dan satu lagi ini adalah larutan blanko. Nanti kalau ini sudah nyala, ini ada menu-menu perintahnya ada di layar monitor. Yang kita pakai adalah nanti kalau ini sudah nyala, ini ada menu-menu perintahnya ada di layar monitor. Yang kita pakai adalah bagian scan, tombol scan yang kita akan gunakan untuk pengukuran panjang gelombang maksimum. Jadi pada pengukuran panjang gelombang maksimum untuk larutan standar besi metode thiocyanat itu kita mengukur absorbansinya pada rentang panjang gelombang 450 sampai 540. Nah, baik, kita tunggu saja. Nanti kalau alatnya ini setelah kita nyalakan, ditunggu kurang lebih 15 menit. Nah, ini sudah ada di layar monitornya. Kita tekan saja ini menu scan. Nah, selanjutnya kita tekan tanda plus pada bagian bawah kanan monitor. Nah, selanjutnya kita beri namanya ini. Tadi kita akan menentukan panjang gelombang maksimum larutan. Kita ketik saja tentukan panjang gelombang maksimum larutan standar besi. Nah, ini mode pengukurannya sebagai sumbu Y-nya itu absorbansi atau transitansi. Yang kita pakai ini adalah pengukuran absorbansi. Kemudian tadi rentang pengukuran panjang gelombangnya dari 450 sampai 540. Nah, ini belum 540. Enter. Nah, ini sudah. Kemudian intervalnya 2.
nanometer, kemudian kecepatannya cepat ya. Ini kecepatannya ada 3, ada lambat, sedang, dan cepat. Yang kita pakai ini yang cepat. Nah, ini selanjutnya kita lanjutkan continue. Nah, kita masukkan untuk blankonya dulu. Nah, ini kupetnya sudah diisi larutan blanko, kita tinggal masukkan. Lalu kita tekan blankonya, nanti kita tunggu beberapa menit. Nah, ini ada tadi yang kita set sebagai sumbu X-nya itu panjang gelombang pada absorbansi atau transitansi. Yang kita pakai ini ada boleh pengukuran absorbansi. Kemudian tadi rentang pengukuran panjang gelombangnya dari 450 sampai 540. Nah, ini belum 540, enter. Nah, ini sudah. Kemudian intervalnya 2 nanometer, kemudian kecepatannya cepat ya. Ini kecepatannya ada 3, ada lambat, sedang, dan cepat. Yang kita pakai ini yang cepat. Nah, ini selanjutnya kita lanjutkan continue. Nah, kita masukkan untuk blankonya dulu. Nah, ini kupetnya sudah diisi larutan blanko, kita tinggal masukkan. Lalu kita tekan blankonya, nanti kita tunggu beberapa menit. Nah, ini ada tadi yang kita set sebagai sumbu X-nya itu panjang gelombang 480 sampai 520. Jadi absorbansinya ini sepanjang ini adalah 0 semuanya, sehingga tidak akan muncul kurvanya pada waktu kita men-setting larutan blanko. Nah, ini sudah selesai untuk larutan blanko. Selanjutnya kita ganti ini larutan standar yang akan kita ukur panjang gelombangnya. Nah, ini jangan sampai salah, kita masukkan yang bagian beningnya mengarah ke cahayanya. Ini kan lubang cahayanya. Nah, selanjutnya kita tekan measure, pengukuran kita lakukan. Nah, itu kan muncul kurvanya. Selanjutnya kita tentukan berapa panjang gelombang maksimumnya. Kita tekan. Nah, itu sudah ada. Jadi panjang gelombang maksimumnya ini adalah 459,773 nanometer, atau kita bulatkan 451 nanometer. Jadi itu panjang gelombang maksimum yang kita gunakan untuk pengukuran larutan besi. Baik, demikianlah percobaan hari ini melakukan pengukuran panjang gelombang maksimum untuk penetapan besi metode Athias-Senat menggunakan spektrofotometer Lutetius Thermo 8100. Semoga anak-anak bisa memahaminya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.